Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Kita ketemu lagi pada pelajaran klasifikasi makhluk hidup yang kedua. Masih bersama Ustazah Roma. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama adalah peta konsep. Yang kedua adalah kelanjutan dari ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian dapat mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Berikut ini adalah peta konsep. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang beberapa ciri dari makhluk hidup. Apa saja itu? Yang pertama adalah bergerak, yang kedua adalah memerlukan nutrisi, yang ketiga adalah respirasi. Nah, berikutnya yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu reproduksi, tumbuh dan berkembang, iritabilitas, adaptasi, dan yang terakhir adalah ekskresi. Nah, reproduksi itu apa? Reproduksi adalah kemampuan dari suatu organisme untuk memperbanyak keturunan dengan tujuan agar bisa melestarikan keturunannya supaya tidak punah. Reproduksi itu sendiri terjadi dengan dua cara. Yang pertama adalah secara generatif atau kawin. Yang kedua adalah secara vegetatif atau kawin. Reproduksi secara generatif melalui proses fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan yaitu proses peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina untuk menghasilkan zigot. Nah, hal ini terjadi pada manusia, pada hewan jenis vertebrata atau bertulang belakang, dan pada tumbuhan. Tumbuhan ini terjadi disebut dengan polinasi atau penyerbuk. Pada hewan, khususnya vertebrata, akan ditemui 3 jenis cara bereproduksi. Yang pertama, secara ovipar atau bertelur, ini bisa kita jumpai pada jenis unggas. Kemudian ada vivipar, cara reproduksinya dengan melahirkan, bisa kita jumpai pada mamalia. Dan yang terakhir ada secara ovovivipar, bahwa ini reproduksi secara bertelur dan melahirkan yang bisa kita jumpai pada beberapa jenis ular, ikan hiu, ikan pari, dan lain sebagainya. Kemudian generatif pada tumbuhan ini terjadi secara polinasi atau penyerbukan, bahwa sel kelamin jantan pada tumbuhan itu disebut serbuk sari dan sel kelamin betina pada tumbuhan disebut putik. Penyerbukan adalah ketika jatuhnya benang sari ke kepala putik. Berbagai cara ya kalau serbuk sari jatuh ke kepala putik, bisa dengan bantuan angin, bisa dengan bantuan air. Kalau yang kalian lihat pada gambar, ini adalah entomogami atau penyerbukan yang dibantu dengan serangga. Nah, reproduksi secara vegetatif atau tidak kawin juga terjadi pada hewan, khususnya pada hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Yang kalian lihat pada gambar adalah hewan planaria yang melakukan reproduksi vegetatif secara fragmentasi. Kemudian ada juga yang melakukan reproduksi secara tunas, yaitu hydra, membelah diri, amoeba, parthenogenesis. Ini adalah pembuahan yang terjadi tanpa ada perkawinan, ya. Nah, berikutnya, kalau pada tumbuhan vegetatif secara alami ini terjadi pada jenis bambu. Kalau yang kalian lihat itu adalah bertunas, ya. Kemudian ada jenis spora, ini pada tumbuhan paku-pakuan. Jenis umbi
Umbi ini ada 3 macam, ada umbi akar, umbi batang, dan umbi daun atau umbi lapis. Kemudian ada yang bereproduksi dengan cara rimpang atau rizoma. Berikutnya adalah vegetatif secara buatan, artinya manusia yang membantu proses penyerbukannya. Pada gambar bisa kalian lihat ini adalah reproduksi secara stek. Ya, ada cangkok, ada stek, dan ada okulasi. Ciri makhluk hidup berikutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan. Apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, bisa bertambah tinggi, bertambah berat, bertambah lebar, dan memiliki ciri irreversible, artinya dia tidak bisa mundur, artinya dia akan mengalami pertambahan. Sedangkan perkembangan memiliki arti bertambahnya atau berubahnya fisiologis di dalam tubuh manusia atau makhluk hidup. Contoh, yang pertama adalah enzim pencernaan. Dulu ketika kalian baru lahir masih belum bisa mengolah yang namanya daging-dagingan. Berarti ada enzim yang masih belum bisa berfungsi. Seiring berjalannya waktu, kalian sudah bisa mengkonsumsi berbagai macam makanan. Artinya enzim di dalam tubuh sudah mulai berfungsi. Nah, berikutnya adalah pertumbuhan atau perkembangan kelamin sekunder. Perkembangan kelamin sekunder ini hanya akan terjadi ketika kalian sudah masuk masa akhir bayi. Contoh, kalau pada laki-laki mulai berat pita suaranya, sedangkan kalau pada wanita mulai mengalami menstruasi. Ciri makhluk hidup berikutnya adalah iritabilitas atau yang disebut dengan peka terhadap rangsang. Salah satu ciri atau contoh yang terdapat pada makhluk hidup pada hewan ini bisa kita temui pada bunglon yang akan melakukan mimikri jika merasa dirinya terancam. Apa itu mimikri? Biasanya dia akan berubah warna tubuhnya menyerupai lingkungannya. Kemudian yang kedua pada tumbuhan ini ada putri malu yang akan mengatupkan daunnya ketika tersentuh. Nah, ini keduanya adalah salah satu contoh untuk hewan dan tumbuhan. Selebihnya untuk contoh iritabilitas pada hewan dan tumbuhan itu banyak sekali. Ciri makhluk hidup berikutnya adalah adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kalau pada tumbuhan kita bisa lihat di gambar ini, teratai kenapa memiliki daun yang sangat lebar? Karena teratai hidupnya berada di air, sehingga teratai harus mampu mengeluarkan banyak air dengan cara penguapan melalui lebarnya stomata di daun agar daun atau organ tubuh teratai itu tidak busuk karena selalu terendam air. Nah, berikutnya ada pada hewan. Kalian bisa lihat pada gambar yang Ustazah tampilkan ada perbedaan paruh pada jenis burung. Burung pemakan daging tidak memiliki paruh yang sama dengan burung pemakan biji. Begitu juga burung penghisap madu tidak akan memiliki paruh yang sama dengan burung pemakan ikan. Ini adalah bentuk adaptasi mereka terhadap jenis makanan. Dan ciri makhluk hidup yang terakhir adalah ekskresi. Apa itu ekskresi? Ekskresi adalah mengeluarkan zat sisa. Macam-macamnya apa saja pada makhluk hidup. Kalau berupa gas, ya zat sisa yang dikeluarkan adalah CO2, hasil dari respirasi. Kemudian kalau berupa cairan, yang keluar adalah keringat ketika hewan ataupun manusia bergerak, kemudian ada urin. Kalau dalam bentukan padat, yang keluar adalah yang dihasilkan dari zat sisa adalah feses atau tinja. Nah, anak-anak, demikian untuk ciri makhluk hidup
yang sudah Ustazah jelaskan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham apa yang Ustazah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.